Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. DPR bejat ini ya, beserta pejabat. Beserta pejabat. Ini bukan makian loh, ini pujian. Loh. Pura-pura jijik tapi beneran. Walaupun Bapak ini wakil rakyat, tapi statementnya itu sama sekali nggak mewakili rakyat, Pak. Bahkan terkesan mewakili para teman-teman Bapak yang koruptor. Apakah Bapak ikut-ikutan? Korupsi PT Taspen ya, itu 34 miliar lah. Dikorupsi sama Dirut Taspen itu Antonius, gokil. Dan duitnya buat apa coba? Buat nyewe. Yang katanya wakil rakyat, tapi banyak yang jadi wakil laknat. Nah, ini orang gatel nih, Kang. Kadang-kadang dia bagi duit, di anggarannya kan pasti nggak ada kan. Beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya, beliau kan sebagai konten kreator juga. emang DPR kita ini emang bejat dan setan gitu, beserta pejabat dan selalu ikut-ikutan gitu. Sialan. Keren banget omongan para bejat ini guys, beserta pejabat ya. Nah, di mana yang kemarin itu ada viral banget ya. Balik lagi nih ke viralannya dari Hasbialah Lias gitu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB yang bilang, yang minta Kejagung itu jangan berlebihan kalau menghukum koruptor. Bahkan kalimatnya, statementnya dia bilang, janganlah kita menzolimi koruptor, terlalu berlebihan gitu. Walaupun mereka koruptor, kita jangan menzolimi orang tersebut. Anjay guys, gila. Omongan setan ini selalu ikut-ikutan. Setan bejat ini beserta pejabat. Nah, ini bikin masyarakat tuh yang sakit hati. Gimana kita nggak dukung KDM abis-abisan kemarin ya? Dimana duit KDM yang duit pribadinya itu dibagi-bagiin rakyat. Ini sekarang duit rakyat diambil-ambilin dan kita nggak boleh menzolimi juga gitu. Ini gedek banget sih, gedek banget. Nah, kita lihat aja ya sebentar statement dari DPR bejat ini ya, beserta pejabat. Beserta pejabat. Ini bukan makian loh, ini pujian. Loh. Pura-pura jijik tapi beneran. Kita lihat aja. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Misalnya yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Ini kan tidak fair juga, Pak. Kita kan walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya, jangan karena keinginan masyarakat. Kesel nggak kalian nggak? Kalian pengen bilang setan nggak? Silakan sama-sama kita bilang setan, selalu ikut-ikutan gitu, atau selalu jaga kesehatan. Nah, ini bukan makian Pak, ini pujian. Pura-pura jijik tapi beneran. Jadi ya salah satu anggota DPR ini ya, dia mengatakan itu janganlah kita menzolimi gitu. Padahal kalau kita tahu ya, ada juga koruptor itu yang beli 11 apartemen itu buat selingkuhannya. Nah, kita bahas habis ini ya. Kita bahas habis ini ya, dimana oknum koruptor pejabat itu ya, isi otaknya kalau nggak duit selangkangan doang gitu, ngewek doang, anjay. Jadi kalau dari statementnya bapak-bapak pejabat ini ya, ini membuat netizen marah gitu. Beberapa ada yang bilang pemerintah ini sekarang kok pada bego-bego gitu loh. Bukan sekarang, dari dulu. Ada yang bilang juga periksa nih orang gitu. Ada yang bilang juga walaupun mereka korupsi kita jangan menzolimi orang lah. Terus dengan mereka korupsi kami sebagai rakyat kecil nggak terzolimi gara-gara mereka gitu. Nah, ini kan kesalahan kita ya. Emang korupsi ini nggak menzolimi rakyat kecil gitu. Walaupun Bapak ini wakil rakyat, tapi statementnya itu sama sekali nggak mewakili rakyat, Pak. Bahkan terkesan mewakili para teman-teman Bapak yang koruptor. Apakah Bapak ikut-ikutan? Ini pertanyaan ya, Pak ya. Terus kalau Bapak bilang jangan kita menzolimi koruptor gitu, berlebihan gitu. Nah, terus yang dizolimi siapa? Warga miskin. Menurut Bapak warga miskin ya nanggung gitu loh. Warga miskin udah terzolimi nih, udah miskin, nggak punya otak, pendidikannya rendah, nanggung banget terzolimi. Kita sekalian sikat aja lah. Apa seperti itu? Sekalian aja duitnya kita korupsiin, rumahnya kita hancurin, pajaknya kita naikin, BPJS-nya kita mahalin gitu. Nanggung banget zoliminya setengah-setengah. Sampai meninggal gitu. Apa seperti itu Pak? Ini pertanyaan let's go ya. Apalagi kalau kalian tahu kemarin job fair itu rame kan di Bekasi, apa itu pukul-pukulan itu. Kenapa ya? Karena duitnya tuh nggak ngalir guys. Duitnya dimakan semua. Apalagi yang terbaru ya, korupsi PT Taspen ya, itu 34 miliar lah. Dikorupsi sama Dirut Taspen itu Antonius, gokil. Dan duitnya buat apa coba? Buat nyewe. Buat nyewe guys. Jadi di sini ada ya, Dirut Taspen itu beli 11 apartemen mewah sama tanah.
terus sama mobil-mobil mewah atas nama simpenannya, guys. Buat pacar gelapnya, buat simpanannya, buset. Buat LC, buat ani-ani, gokil gitu. Jadi memang bejat-bejat, udah kelakuannya bejat, otaknya bejat juga. Nah, kelakuannya kotor, selangkangannya juga kotor. Jadi kan kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi banyak banget oknum ya, oknum pejabat itu yang kerjaannya malingin duit rakyat buat apa? Buat nyewek gitu. Ini kita jadi percaya sama Lisa Mariana kan. Sama kasus RK kan. Nah, kasus RK kan kemarin itu dia ada dugaan kasus korupsi. Duitnya buat apa? Buat nyewa Lisa Mariana. Buat main di hotel 3 hari 2 malam sama Lisa Mariana duitnya, coy. Jadi menurut Let's Go, kemarin yang kasusnya RK sama Lisa Mariana nih, tanda kutip, bener bisa jadi. Soalnya kalau kita lihat makanya selangkangan mulu gitu. Nenek-nenek pencuri kayu ya, lihat deh, sampai nangis guys. Nenek-nenek pencuri kayu nih sampai nangis di ruang sidang gitu. Dan katanya mau dihukum tuh sampai 5 tahun. Segini kejamnya, sakit hatinya masyarakat terhadap oknum-oknum omong besar, bejat-bejat beserta pejabat yang katanya wakil rakyat, tapi banyak yang jadi wakil laknat. Nah, bahkan ini ada istri dirut Taspen ya gitu. Oh, kalau kalian nggak tahu Taspen ya, Taspen itu tabungan asuransi pegawai negeri, guys. Jadi di sana ada uang pensiunnya buat pegawai negeri. Ada JHT, tabungan hari tua lah, tabungan hari tua buat pegawai negeri. Jaminan kecelakaan kerja buat pegawai negeri ASN gitu. Semua PNS atau ASN dan pejabat gitu, itu semuanya pakai Taspen. Karena Taspen ini ngurusin semua duit pensiunan ASN, itu nilainya itu sampai triliunan, guys. Dan itu dikorupsi. Nah, jadi simpelnya PT Taspen ini ya memang tabungan pensiun sama asuransi untuk khusus pegawai negeri. Kita sebagai warga biasa tuh nggak bisa ikut gitu. Tapi keselnya kan duit-duit ASN atau PNS ini didapatkan, gaji-gaji mereka itu kan didapatkan dari APBN kan gitu. APBN itu kan dari pajak negara kan. Pajak negara kan kita juga yang bayar, guys. Kalau ini semua dikorupsi sama berdua-dua sialan setan, otomatis kan nanti tetap dibayarin tuh ke ASN. Pakai pajak duit kita lagi. Ya kan memang sampah gitu loh. Saatnya sumpah serapah gitu. Itu maksudnya, guys. Ini ngeselin anjir. Pesan saya untuk Antonius Kosasi. Yes, dengarkan. Bertobatlah. Karena kita tidak bisa lari terus dari kejahatan. Satu hari kejahatan akan terbongkar. Semua borong akan kelihatan. Bangkai tidak bisa disembunyikan. Bertobatlah selama masih ada waktu. Tuhan sayang kamu. Dan kesempatan itu masih ada sekarang. Itu aja. Nah, itu statement dari istri ya, dari istri atau mantan istri lah gitu. Gue nggak tahu ya kelanjutannya kisah cinta mereka. Tapi kalau dari komennya banyak juga yang mengkritik ini ya. Ada yang bilang sebelum ketahuan kau diam aja, menikmati hasilnya. Loh. Kalau gitu ganti aja dirut Taspennya gitu. Istri aja bilang gitu, kasihan para pensiun. Nah, kalau sekarang kan kalau Lesku tahu istrinya ini udah tahu dia selingkuh dari tahun 2002, guys. 2022 gitu loh. Jadi ya memang pejabat-pejabat itu kerjanya kalau nggak selingkuh ya main cewek gitu ya, duit gitu. Nah, tapi kalau ada pejabat yang udah ketahuan selingkuh tapi belum diceraiin sama istrinya, berarti duitnya masih lancar. Oh, seperti itu ya pertanyaan ya. Itu kayak siapa itu ya? Siapa pejabat yang selingkuh tapi tidak diceraikan oleh istrinya? Apakah duit masih lancar? Nah, kalau dari sini kan kita semakin bisa melihat gitu loh. Berarti KDM ini berarti bener-bener salah satu untuk saat ini ya, nggak tahu ke depannya ada masalah atau nggak ya. Untuk saat ini salah satu pejabat atau wakil rakyat yang memang bener-bener itu mewakili rakyat gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, sekdanya aja, sekretaris daerahnya KDM itu ngasih tahu, saksi juga bahwa duit-duit yang disebarin KDM itu memang duit pribadi dari kantongnya dia. Saya lihat sendiri gitu katanya, guys. Ini orang gatel nih, Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada kan? Ya. Ngasih apa supaya orang libur nih, gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana, Kang? Kalau yang spontan, banyak ya, yang seperti spontan itu, beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya. Beliau kan sebagai konten creator juga, ada rezeki tersendiri, dan rezekinya itu dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami salut lah, apresiasi ke beliau, sehingga pola kepemimpinannya ini bisa terolong. Ya, tidak ada persoalan. Jadi ini pertanyaan banyak orang ya dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada kan ya? Tidak, itu uang pribadi beliau. Oke. Nah, apabila kegiatan pembongkarannya
dalam skala yang cukup besar, biasanya beliau minta cek recheck, mungkin tidak dari APBD, ada tidak anggarannya. Kalau tidak ada, biasanya mencoba mencari CSR, begitu. Yang spontan biasanya dari pribadi beliau, tapi yang terstruktur, yang memang skalanya lebih luas, kami coba sinergikan dengan anggaran yang ada di APBD atau dari CS. Oh, itu dia guys. Jadi dari sekdanya aja bilang, nah kalau KDM ini yang kalau bagi-bagi duit ini pertanyaan Helmi Yahya ya bilang, itu duitnya dari mana sih gitu. Terus sekdanya bilang ya dari kantong pribadi KDM lah. Dari itu kan memang duitnya karena dia konten kreator, dia dapat atensi dari masyarakat, dia dapat AdSense, dan AdSense-nya itu emang dikembalikan lagi sama masyarakat. Tapi kadang-kadang dia nanya juga nih, kalau ada memang infrastruktur atau pembangunan, ada nggak APBN-nya duitnya, ada nggak APBN untuk menjalankan proyeknya dia gitu. Nah, tapi ketika nggak ada APBN, katanya sekdanya dia cari CSR. CSR itu ya dana dari perusahaan-perusahaan lah, dana sumbangan lah dari perusahaan-perusahaan. Nah, tapi dia bilang kebanyakan dana CSR-nya memang dari pribadinya KDM. Nah, Helmi Yahya ini bilang, kalau dari anggaran gimana gitu. Nah, menurut Let's Go, nggak apa-apa dong kalau duit dari anggaran juga digunain untuk rakyat, nggak masalah. Ini kok kayak, tak kutip, pejabat-pejabat di luar sana tuh kayak gak nyinyir gitu. Wow, KDM nih bagi-bagi duit anggaran nih. Ya kenapa memang kalau duit anggaran dibagiin ke masyarakat? Wong, tadi bejat-bejat beserta pejabat serta setan-setan selalu ikut-ikutan itu duit-duit rakyat diambil buat kantong sendiri. Ya, kalau KDM menggunakan anggaran APBN untuk rakyat juga dibagi-bagiin kayak, atau dibantu rakyat yang miskin kayak gitu. Ya nggak masalah, kita kan nggak masalah juga kan? Kalian masalah nggak? Masalah nggak lihat KDM pakai anggaran APBN lah untuk bantuin rakyatnya sendiri? Masalah nggak kan? Gitu. Kok aneh sekali ya? Dia udah pakai duit sendiri dinyinyirin. Kalau mau pakai anggaran juga dinyinyirin. Gitu. Kita lihat sebanyak ini kasus korupsi yang bikin gedek. KPAI itu harusnya kritik tuh. Gimana nasib anak-anak yang orang tuanya ASN dikorupsi sama Dirut Taspen? Nah, Surono tuh juga gimana tuh? Kamu kan juga pejabat, kamu kan ikutan Taspen, dikorupsi duit lu tuh. Urusin itu, anjir, urusin KDM. Kan pertanyaan kita kenapa sih kasus kayak gini terus-terusan kejadian gitu loh, korupsi untuk LC gitu. Korupsi untuk LC. Lebih baik tuh tagline-nya tuh dipakai tuh buat pejabat-pejabat berdebah sialan gitu ya. Oknum-oknum DPR itu ya, gitu. Apa kalian punya program gitu, punya grup WhatsApp, ayo kita korupsi untuk LC gitu. Dana untuk ani-ani gitu. Beasiswa untuk Lisa Mariana. Apa ada ya kayak gitu-gitu? Jadi makin lama semakin lama Let's Go percaya nih sama terutama Lisa Mariana ya. Ini kayaknya memang ada grup khusus para pejabat besar deh untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk memang ani-ani gitu. Soalnya kalau ditangkap kayak gini ya, pejabat-pejabat ini korupsi banyak tuh memang untuk selangkangan biasanya sih, anjir gedegin banget. Ini banyak banget yang sakit hati ya. Salah satunya ada yang bilang ini sakit hatiku ketika koruptor diperhatikan seperti itu oleh DPR gitu. Karena ngomongnya kan kita nggak boleh menzolimi gitu kan gitu. Sampai nyesek ke ulu hati kita mati-matian kerja bayar pajak nggak pernah telat. Uang kita dicaplok gitu aja. Sakit hati bener dengernya, sumpah nggak habis pikir bisa-bisanya dia ngomong gitu. Ini memang masyarakat udah terzolimi, nanggung banget terzoliminya. Kita kayak dizolimi sampai meninggoy deh guys. Nah itu guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys, tentang para anggota bejat ya, beserta pejabat yang masih perhatiannya sama koruptor. Jangan-jangan dia tanda kutip melindungi diri sendiri sebelum ketangkap ya. Ini pertanyaan ya, semoga sih enggak. Kalau bapak memang yang jujur ya nggak bakal ketangkap. Tapi kalau bapak sama kayak teman-teman bapak yang udah ketangkapnya, kita bisa lihat aja dari kedepannya. Oke guys, thank you banget untuk supportnya buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Kasih pendapat dan komen kalian. Thank you banget untuk Sri Sultan Hongkong kita, Sri 861. Thank you atas supportnya Sri Hongkong kita, Sultan Hongkong Sri 861. Dari Lukiun, thank you banget. Seharusnya bukan dimajuin tapi dimundurin kayak di luar negeri. Maksud jam sekolah jam 9 pagi, itu paling pagi jam 8. Kenapa? Karena setelah bangun pagi ada waktu lebih untuk mempersiapkan diri. Jam 7 itu terlalu pagi, masih ngantuk. Terlalu dingin juga kayak terpaksa belajarnya. Setuju. Soalnya aku ngerasa sendiri waktu sekolah dulu. Oh, ini ngomongin KDM kemarin ya. Jadi dia mau majuin jam belajar jam 6. Tapi kata Lukiun, lebih baik itu jam 9. Karena jam 7 itu terlalu pagi. Setuju sih. Itu juga waktu kecil ngantuk banget. Belum lagi dinginnya. Belum lagi, dulu kita kan mandi nggak pakai air hangat ya. Pakai air dingin ya. Waktu kecil kan gitu. Kita kan kampung ya gitu. Pakai gayung. Jebur. Buset, dingin menggigil coy. Belum sarapan. Abis sarapan mules lagi.
banget ya Lukian atas supportnya, gila gede banget. 50.000 thank you banget atas supportnya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Kalau kalian kasih support lebih ada link sabar di bawah atau dari super tank aja kayak teman-teman tadi, Sultan Hongkong sama Lukian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye. Koruptor ANJ ING.